Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati Allah, mari kita lanjutkan kembali ke kisah selanjutnya. Kisah perjalanan Sang Kiai Sembilan. Setelah sholat subuh, aku membuat sketsa lukisan dinding sambil menyelesaikan wirid. Dingin masih menusuk tulang. Teman-temanku habis wirid subuh semua kembali ke dalam selimut sarung. Kamarku terasa dingin, apalagi ketika angin masuk dari sela-sela papan kayu dinding kamar yang pemasangannya asal-asalan. Mas, gak nyarap? Suara Hanafi, santri dari Cilacap, berdiri di pintu kamar. Lah kamu gak puasa toh, Vi? Tanyaku balik. Wah, mutungkan. Halafi, Vi. Lah gimana toh? Apa kamu mau terus di pondok nyampai tua? Masuk aja, Vi. Gak dikunci kok. Kataku sambil terus membuat sketsa gambar. Lagi bikin apa, Mas? Tanya Hanafi setelah masuk ke dalam kamar geladaku, yaitu kamar yang beralaskan papan kayu. Ah, ini Vi lagi bikin sketch buat lukisan di aula belakang. Duduk, tunggu bentar. Entar nyari sarapan bareng, kataku. Hari makin beranjak siang. Dingin pun kian hilang, meninggalkan titik embun di rerumputan. Suara burung ramai bercicit menyambut matahari yang mulai menyembul dari puncak Gunung Putri. Seakan dunia ini betapa damainya. Tak ada problem, tak ada dendam, iri dengki, tak ada pembunuhan. Kematian hanya terjadi karena kewajaran, seperti daun yang berguguran, seperti matahari yang terbit kemudian tenggelam. Angin pun mengalir dengan kasih sayang. Alam dan manusia seperti keselarasan yang saling melengkapi. Tak ada kejahatan manusia atau jin. Tapi dunia di luar tak sesempit harapan setiap orang. Aku pun selesai membuat sketsa ketika jam tangan butut telah menunjukkan jam 7 pagi. Ayolah Vi, kalau mau nyari sarapan, kataku setelah selesai memberesi buku. Kami pun beranjak untuk pergi mencari makan di warung Bu Enor. Biasa makan nasi uduk, tak mahal, cuma 1.500 sudah bisa mengganjal perut, plus teh pahit gratis. Sebenarnya di warung Bu Enor sudah jadi rahasia umum bahwa setiap pemuda yang datang bukan hanya dituju makannya, tapi juga anak gadis Bu Enor yang cantik, manis, dan centil. Itu juga tak ketinggalan si Hanafi, dan aku ujung-ujungnya ikut ngelirik. Ah, memang syaitan paling gampang menularkan penyakit menular yang paling mudah, yaitu nafsu. Melewati got-got aliran darah dan menghangatkan hati yang kasmaran dengan bisikan-bisikan menghanyutkan. Membumbui sesuatu yang sepele jadi besar, bahkan jadi gunung yang siap meletus. Karena jaraknya cuma 100 meteran dari pondok, kami berdua pun cepat sampai. Tapi rupanya teman-temanku yang kukira mendengkur di bawah selimut ternyata sudah nongkrong di warung, sembari menggoda Afifah, anak gadis Bu Enor yang tak bosan-bosannya melempar senyum termanis. Oh alah, kalian sudah pada di sini toh? Tanyaku. Dijawab dengan cengengesan si Kolil, Udin, Tarsan, Majid, dan yang lain. Mereka beranjak, padahal semua nasi di piring sudah tak ada sebiji pun. Ah, mbok ya gantian toh, kataku agak jengkel karena kursi penuh. Sudah tak ada tempat duduk. Teman-temanku pun segera beranjak. Udah deh mas, dienak-enakin aja, ku tinggal dulu, kata Udin mewakili yang lain. Aku dan Hanafi segera memesan nasi uduk yang segera dibawa keluar oleh Afifah. Biasa, Hanafi pun mengeluarkan jurus menggoda. Aduh, ini nasinya apa orangnya ya yang baunya harum? Ih, Mas Hanafi bisa aja, jawab Afifah dengan nada kenes. Mas Ian, tolong dilukis Afif dong, katanya manja sambil duduk di sebelahku. Kamu minta dilukis? Emang kuat kamu mesti duduk seharian? Jangankan seharian, bertahun-tahun duduk di depan Mas Ian pun aku kuat. Jawabnya makin kenes dan manja. Wah, bisa membuatku tak bisa tidur. Sementara Hanafi makin besengut melihat Afifah dekat di sampingku. Afifah memang cantik. Wajahnya mirip bunga Citra Lestari. Malah mungkin lebih cantik. Kecantikan yang alami tanpa polesan.
Sebenarnya beberapa hari yang lalu, ketika aku belanja sendiri ke warung Bu Enor, dan Afifah yang melayaniku membeli, menanyaiku, "Mas Ian ini dari Jawa Timur ya?" kata Bu Enor. "Iya Bu," jawabku singkat. "Belum punya istri kan Mas?" tanya Ibu Enor lagi. "Apa Bu?" kataku pura-pura tak mendengar. "Enggak, kalau Mas Ian belum punya istri, nyari aja di sini." Wah, gelagatnya makin tak baik. "Afifah ini anak ibu juga sudah besar dan sudah pantas bersuami," kata Ibu Enor tanpa basa-basi. "Wah, saya ini sudah punya istri 3 Bu," kataku berbohong. "Ah, tak mungkin itu, masak masih muda, sudah punya istri 3, kata Bu Enor sambil tertawa. "Lah mau bilang apa Bu? Kenyataannya memang begitu. Kalau saya punya istri 3 lalu bilang masih perjaka, lah nanti kalau ketahuan kan berabe. Mending jujur aja," kataku meyakinkan. "Wah, kalau 3 tentu masih bisa tambah 1. Mau kan Fa jadi istri yang keempat?" kata Bu Nur ditujukan pada Afifah yang sedang ngupas bawang merah dan Afifah manggut. Edan, aku jadi melongo, salah tingkah. Ibu sama anak kompak banget ngerjain orang. "Gimana Mas Ian? Afifah sudah mau itu?" "Wah, harus ngasih makan 4 orang Bu. 3 orang aja mumet. Apa kuat ya kalau ditambah 1? Kataku seakan-akan perkawinan itu akan benar-benar terjadi. "Mas, Iva ini makannya sama tempe aja sudah mau, tak perlu yang mewah," kata Bu Enor seakan memojokkanku. "Sudah jangan terlalu dipikir, dijalani aja," katanya. Sementara itu, Afifah yang masuk ke dalam tiba-tiba menjerit, "Aduh, tanganku terbakar." Bu Nur pun lari ke dalam dan keluar lagi dengan Afifah sambil ngomel-ngomel. "Kenapa tak hati-hati? Sudah tahu panci panas, malah dipegang. Dikasih pasta gigi aja, Fa, biar adem. Dan tak melembung," kataku menyarankan. Afifah pun ke dalam dan keluar lagi sambil membawa pasta gigi yang disodorkan padaku. "Oleskan," katanya manja. Kulihat jarinya memang melepuh. Dia mengulurkan jemarinya ke arahku dan aku pun mengoleskan pasta gigi perlahan. Mata bening Afifah menatapku yang sedang tekun mengoleskan pasta gigi. Lama ditatap, aku jadi jengah. "Mas, sayang aku enggak?" tanyanya bergetar. "Ya jelas aku sayang kamu. Aku sayang semua manusia, walau kafir sekalipun, walau jahat sekalipun. Kalau kafir, ya upayakan jadi muslim. Kalau jahat, ya upayakan untuk sadar. Bukankah itu yang diperjuangkan Nabi? Kalau tak bisa, ya didoakan. Bukankah Allah menciptakan manusia atau hewan pasti ada maksud dan tujuannya? Kalau orang jahat dan kafir, itulah ladang amal yang harus digarap," kataku panjang lebar. Allah menjadikan ada yang muslim, ada yang kafir, ada kaya, ada miskin, dan sebagainya. Allah mampu menjadikan manusia muslim semua, tapi kenapa dia juga menjadikan garis manusia kafir? Allah juga menjadi kambing, tapi juga menjadikan serigala, kalajengking, macan, kataku lagi. "Wah mas, maksudku bukan itu," sela Afifah. "Terus apa?" tatapku heran. "Maksudku sayang antara lelaki dan perempuan," kata Afifah menunduk. "Kalau kamu gimana?" tanyaku balik, menutupi kebingunganku menjawab. "Aku," katanya sambil menunjuk hidung mancungnya yang mungil. "Ah, masa tak ngerti selama ini sikapku terhadapmu?" Aku menerawang. Memang Afifah selama ini sikapnya terhadapku teramat beda. Cuma aku aja yang membutakan mata. Tiap aku belanja di tokonya, selalu dikasih apa-apa yang tak kubeli. Kadang dia sempat-sempatkan datang ke pondokku untuk memberi cemilan atau makanan. Kupandang wajah Afifah. Mata nan jeli dan bening. Bulu mata lentik. Alis melengkung dan tertata rapi seperti ditanam satu-satu. Hidung mancung nan mungil. Pipi putih seperti susu yang ditetesi setetes perasa strawberry. Bibir tipis yang terbentuk seperti mudah pecah, memerah tanpa ginju. Di atas bibir bulu kumis halus tumbuh seakan seperti polesan madu pada ujung es krim. Dagu lancip tercetak penuh kehati-hatian, menunjukkan kekerasan hati. "Gimana mas? Sayang nggak sama aku?"
Siapa sih lelaki yang melihat bunga mekar sepertimu yang tak merasa sayang? Termasuk aku. Aku lelaki normal, kataku satu-satu. Makasih, Mas. Afifah memotong ucapanku dan lari ke dalam rumah. Sampai di pintu berhenti dan mengerling padaku. Ah, ancur-ancur kalau kayak gini. Bisa yang enggak, desa batinku. Kuambil belanjaan lalu pergi ke pesantren. Mas Ian, aku bener dilukis ya. Suara manja Afifah memecah lamunanku. Ah, kenapa perempuan lagi yang akan memecah konsentrasi wiridku? Iya deh, kapan-kapan aku lukis. Jawabku daripada urusan jadi panjang dan bertele-tele. Berapa lama sih untuk menyelesaikan lukisannya? Tanya Afifah lagi. Ya tergantung media dan cara ngelukisnya. Kalau pakai pensil ya 1/4 jam pun jadi. Kalau pakai airbrush ya setengah jam jadi. Kalau pakai kuas ya sehari jadi. Kamu maunya pakai apa? Jelas ku lengkap, kayak mau jual beli. Terus kalau airbrush, itu ngelukis apaan, Mas? Tanya Afifah serius. Ya kalau airbrush, itu ngelukis pakai pena brush, pakai tekanan angin kompresor. Sebenarnya biasanya dipakai ngelukis di motor atau mobil. Pernah lihat kan bus yang dilukisin kuda lagi lari? Afifah manggut. Nah, itu melukisnya pakai airbrush, kataku sambil melihat Afifah yang melongo. Wah, berarti wajahku mau dilukis di mobil ya, Mas? Tanya Afifah. Ya enggak lah. Di media apa aja kan bisa. Maunya kamu di mana? Apa di Fiverr? Wah, itu apa lagi, Mas? Kok kayak nama susu? Fiber ya plastik akrilik. Aduh, susah deh jelasinnya, kataku agak jengkel. Ya udah deh terserah Mas Ian aja, Dash, katanya menatapku, jidatnya mengkerut. Wah, aku malah tak kebagian, celetuk Hanafi yang sejak tadi diam aja mengunyah nasi uduk. Ini nanti kesiangan, ayo balik dulu, kataku seperti diingatkan. Kulihat jam tangan sudah menunjukkan jam 9 lebih. Kami pun pergi meninggalkan warung. Seperti biasa, aku dibekali kali ini kerupuk jengkol sekresek. Lumayan buat cemilan. Sampai di pondok, aku segera mengajak Hanafi membuat adukan semen dicampur alkasid untuk memperlambat pengeringan semen, guna membuat ukiran kaligrafi semen. Hari berlalu begitu cepat. Kebetulan malam nanti Jumat Kliwon. Tiap Jumat Kliwon di pesantren diadakan acara Jamiyah, Khataman Torekoh Qadiriyah Wanaksabandiayah. Sejak sore, tamu yang akan mengikuti khataman sudah pada datang. Selepas maghrib, mobil-mobil telah mulai memenuhi tempat parkir. Para santri sibuk menata dan mengarahkan parkir mobil agar mudah kalau mau masuk arena parkir. Sementara santri yang lain menerima tamu, mengumpulkannya di majelis. Majelis zikir yang terbuat dari bambu, berdinding kerai dan beralaskan bambu yang dipecahkan dan dibentang. Ya, orang-orang yang datang dengan mobil mewah dan yang datang dengan angkot, just duduk bersama tanpa membedakan jabatan atasan dan bawahan. Semua datang dengan niat masing-masing. Banyak yang membawa air botol aqua, juga berbagai macam senjata tajam. Semua ditumpuk di tengah-tengah majelis zikir. Kiai tak pernah menolak bagaimanapun orang yang datang. Bahkan ada juga orang beragama Hindu dan Buddha atau Kristen yang datang. Walau ujung-ujungnya juga masuk Islam, tapi Kiai tak pernah memusuhi mereka. Semua patut diajak ke jalan kebenaran dengan kehalusan budi, dengan kasih sayang. Belum tentu yang sekarang jahat, yang sekarang kafir, nantinya malah meninggal dalam Islam. Dan sekarang yang Islam juga tak sulit. Bisa saja nanti mati dalam kekafiran. Jam masih menunjukkan jam 9 malam. Tamu sudah berjubel sampai jalan, padahal biasanya wirid dan zikir dimulai pukul 11 malam. Aku masih di dalam kamarku. Di depan kamar telah penuh orang. Kunyalahkan sebatang jarum super dan kunikmati secangkir kopi kapal api 2 susu. Saat seperti ini, apa-apa berlimpah. Para tamu banyak yang membawa rokok berpak-pak, juga kopi dan makanan. Kami anak pesantren yang jarang makan enak tentu seperti ketiban rizki. Walau itu tetap kami anggap biasa.
Kamarku dipakai nongkrong teman-temanku sampai penuh sambil menunggu saat wirid dimulai. Dan semuanya ngerokok, sampai asap memenuhi ruangan. Kalau sudah begini, pakaianku yang kugantung di gantungan baju nantinya baunya kayak baju dukun lepus. Nampak Pak Mede kepalanya nongol di pintu. Pak Mede adalah wartawan RCTI. Halah penuh, katanya pendek. Iya Pak, penuh asap, kataku. Masuk Pak. Enggak lah, aku di depan sini aja. Aku ingat waktu Pak Mede pertama ke pesantren rombongan 4 orang. Pak Mede asalnya beragama Hindu. Saat itu setelah menghadap Kiai, semua orang dikupas satu-satu. Semua melongo karena Kiai tahu mereka habis berzina dengan wanita panggilan di salah satu hotel. Semua wajah menunduk seperti dihadapkan pada pengadilan Tuhan. Aku saja tahu dengan apa yang kalian lakukan, apalagi Allah. Apa kalian berani menghadapi azabnya? Kata Kiai walau masih dengan nada lembut. Besoknya Pak Mede disuruh membersihkan diri di laut pantai Carita. Dan setelah pulang dari pantai, maka Pak Mede dituntun membaca 2 kalimat syahadah untuk masuk Islam. Sejak itu, Pak Mede aktif mengikuti jamaah Torekoh Qadiriyah Wangsabandia. Aktif mengikuti jamiah setiap bulan melakukan khataman. Jam telah menunjukkan pukul 11 malam dan zikir berjamaah pun dimulai dipimpin langsung oleh Kiai. Para santri termasuk aku duduk di sekitar Kiai dan para jamaah memenuhi majelis. Keadaan teramat khusyuk. Semua mengalir pelan, namun penuh ketenangan. Sampai jam 3 dini hari, zikir pun selesai. Kami makan bersama dengan nasi yang dibawa dari rumah makan Niki dari Subang. Dan orang yang ingin menyampaikan keluhan menghadap Kiai, antri satu-satu. Masih ada waktu sebelum subuh datang, aku pun pergi ke kamar, menyelonjorkan tubuh dan melafatkan ilmu melepas sukma. Sukmaku pun melesat, melintasi ruang dan waktu ke arah sekolah angker di desaku. Mungkin cuma 5 menitan aku telah sampai. Keadaan sepi, aku segera masuk ke dalam. Tiba-tiba ku dengar suara. Nah, ini orangnya sudah datang. Suara itu dari 2 arwah yang kemarin berantem denganku. Tapi dari pintu melompat 2 bayangan tinggi besar menghadangku. Lo kok sampean, Kang? Kata bayangan satu ke bayangan yang lain. Seorang berkumis tebal melintang dengan pakaian ala Madura.